Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Ulansari dengan NIM akhir 108 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Pada bagian kali ini adalah kegiatan pengaruh kualitas udara terhadap kehidupan makhluk hidup. Mari teman-teman kita simak pembahasannya berikut ini. Baik, selanjutnya adalah pembahasan tentang kualitas udara memainkan peranan penting dalam menentukan kesehatan dan kesejahteraan makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Pengaruh kualitas udara yang buruk dapat memiliki dampak yang serius pada kehidupan makhluk hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seiring berkembangnya transportasi dan pembangunan industri pada era modern berpotensi mempengaruhi kualitas udara. Pencemaran udara yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat dan industri dapat mengakibatkan turunnya kualitas udara. Perubahan kualitas udara yang disebabkan masuknya zat pencemar berupa partikel ataupun gas dengan jumlah dan tentang waktu tertentu yang dapat membawa dampak buruk bagi makhluk hidup disebut dengan pencemaran udara. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai metode praktikum yang kami gunakan. Pertama itu ada tempat dan waktunya di Ciracas 6 April 2024. Alat dan bahannya yang pertama kaca pembesar jika diperlukan. Yang ketiga, selanjutnya ada kamera. Cara kerjanya yang pertama mengamati daunan yang tumbuh di sekitar di area yang padat lalu lintas dan sering mengalami kemacetan. Boleh menggunakan kaca pembesar, ambil foto daun-daun tersebut. Kemudian membandingkan kondisi daun-daun tersebut dengan daun pada tumbuhan yang tumbuh di sekitar tempat yang jauh dari jalan raya atau pusat kemacetan lalu lintas. Mengamati perbedaannya lalu mengambil fotonya sebagai dokumentasi. Selanjutnya ada perbedaan kedua daun. Di sebelah kiri adalah daun yang berada di area padat lalu lintas. Daun yang berada di area padat lalu lintas terlihat sangat berdebu dan kusam. Warnanya pun jauh lebih kotor dibanding daun yang letaknya berada di tempat yang jauh dari jalan keramaian atau jalan kemacetan. Di sebelah kanan selanjutnya terdapat daun yang berada di tempat yang jauh dari jalan raya, terlihat sangat bersih dan sehat. Warnanya pun jauh lebih hijau dibandingkan dengan daun yang berada di area padat lalu lintas. Selanjutnya ada pembahasan mengenai hasil penelitian tersebut. Hasil uji coba pengamatan terhadap daun yang berbeda tempat, di mana area tempat yang terkena kemacetan dan mana yang tanaman yang jauh dari area kemacetan. Pembahasannya adalah daun mangga, karena daun tersebut adalah daun mangga yang terpapar oleh polusi biasanya mengandung lebih banyak polutan seperti partikel debu, logam berat, dan senyawa kimia berbahaya lainnya dari asap kendaraan dan industri. Sedangkan daun mangga yang jauh dari kemacetan cenderung lebih bersih dan memiliki kandungan polutan yang jauh lebih rendah karena jauh dari sumber polusi utama. Pada kondisi fisik daun yang terpapar polusi memiliki permukaan yang lebih kotor dengan lapisan debu atau residu yang menutupi daun. Ini bisa membuat daun tampak lebih kusam dan tidak segar, sedangkan daun yang jauh dari kemacetan lebih hijau segar tanpa lapisan debu atau residu yang menempel pada daunnya. Selanjutnya adalah pembahasan kedua, yaitu mengenai kegiatan pengaruh kualitas air terhadap kehidupan makhluk hidup. Baik, langsung saja disimak ya teman-teman mengenai penjelasannya. Baik, selanjutnya di sini adalah karena pengaruh air. Jadi kita apa itu pengertian air? Air merupakan sumber daya alam eminen yang dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia. Menurut pasal 1.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air menyebutkan bahwa air adalah semua yang terdapat pada di atas ataupun di bawah permukaan air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Selanjutnya adalah mengenai metode praktikum yang kami gunakan. Adapun tempat yang dilakukan yaitu pada tanggal 13 April bertempat di Tangerang. Adapun alat dan bahannya yang pertama yaitu 3 buah akuarium atau baskom, yang kedua ada sendok teh, yang ketiga ada stopwatch atau jam tangan, yang kedua bahannya terdapat air, 3 ekor ikan, deterjen, minyak goreng, 3 buah tanaman air yang sama jenisnya, kangkung atau lainnya. Selanjutnya ada cara kerja. Adapun beberapa langkah kerja dalam melakukan praktikum ini, diantaranya itu yang pertama, menyiapkan air dalam masing-masing akuarium atau baskom kurang lebih 1-2 liter. Selanjutnya ada memasukkan deterjen ke dalam akuarium atau baskom. Kedua, dengan perbandingan berat atau volume deterjen air 2:1. Jika air liter, berarti deterjen yang ditambahkan 2 sendok teh, lalu aduk rata. Masukkan minyak goreng ke dalam akuarium atau baskom. Ketiga, dengan perbandingan volume air minyak goreng 10:1. Masukkan ikan ke dalam setiap wadah dalam waktu bersamaan. Setnya mulai dari waktu 0. Amati yang terjadi pada ikan dan tanaman air pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada hasil percobaan, yakni hasil percobaannya ketentuannya yang pertama wadah 1 berisi air bersih, yang kedua berisi air yang tercemar minyak, yang ketiga air tercemar deterjen. Keterangan kondisinya poin 5 untuk tidak berubah, poin 4 untuk menunjukkan gejala aneh, poin 3 berputar-putar atau mencari udara, poin 2 adalah tidak bergerak, poin 1 mengambang, poin 0 mati. Baik, di sini sudah ada hasil percobaan dari kangkung yang telah direndam oleh wadah pertama, yaitu diisi oleh air bersih. Yang kedua, wadahnya diisi oleh air dan dicampur minyak. Dan wadah ketiga dicampur air dengan deterjen. Selama 3-15 menit percobaan, hasil menunjukkan bahwa kangkung tidak mengalami perubahan seperti layu atau mati. Baik teman-teman, di sini selanjutnya ada ikan yang berada di dalam wadah yang berisi air bersih. Di dalam ikan yang berisi wadah air bersih ini skornya menunjukkan angka 5 karena ikan tersebut tidak memiliki perubahan atau gejala aneh. Yang kedua, ikan di wadah kedua yaitu wadah yang berisi air dan tercemar oleh minyak. Ikan ini diberi skor 4 karena ia menunjukkan gejala aneh di 3 menit pertama. Dan kemudian ikan di wadah ketiga yang airnya tercampur deterjen. Nah, ikan ini setelah dalam kurun waktu 3 menit ia mati dan diberi skor 0. Selanjutnya di wadah pertama setelah 15 menit menunjukkan bahwa ikan tidak mengalami perubahan apapun karena airnya bersih. Selanjutnya lagi di wadah kedua setelah 15 menit ikan yang berisi di dalam air yang tercemar minyak diberi skor 3 karena pada saat 15 menit ikan mencari-cari udara atau berputar-putar. Selanjutnya di sini adalah hasil kesimpulan dari uji coba yang telah kita lakukan. Nah, dalam uji coba kali ini tumbuhan terlihat memerlukan waktu lebih lama dalam berubah kondisi. Tadi kita telah menguji cobakan tumbuhan kangkung dalam kurun waktu 15 menit. Nah, kangkung tersebut tidak berubah atau mengalami perubahan terhadap daun kangkung dan batangnya. Nah, tumbuhan sebenarnya juga dipengaruhi oleh kualitas air. Air yang tercemar dapat menghambat pertumbuhan dan menyebabkan kematian pada tumbuhan. Nah, bagi hewan, kualitas air yang rendah, apalagi bagi hewan khususnya ikan, kualitas air yang rendah itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan sampai kematian. Nah, dalam uji coba kali ini,
dalam kurun waktu 15 menit. Uji coba yang kita lakukan terhadap ikan, baik minyak maupun deterjen, adalah polutan yang sangat berbahaya bagi ikan dan ekosistem air secara keseluruhan. Mereka menyebabkan kerusakan yang dapat mengurangi kemampuan ikan untuk bertahan hidup. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan terkait hasil pengamatan udara terhadap makhluk hidup dan juga hasil uji coba air terhadap makhluk hidup. Semoga hasil pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.